Berakhirnya Kekaisaran Ottoman dapat diberi tanggal dengan tepat, tetapi permulaannya tetap diselimuti legenda. Pada 29 Oktober 1923, Mustafa Kemal Atatürk diproklamasikan sebagai Presiden Republik Turki yang baru, sebuah negara yang didirikan atas kedaulatan rakyat dan dengan perbatasan yang diakui oleh komunitas internasional. 1 tahun sebelumnya, kaum Republikan telah melucuti kekuasaan politik Sultan terakhir, meninggalkannya hanya dengan peran religiusnya. Ketika pada 1924 mereka juga menghapuskan kekhalifahan, mereka secara definitif memutuskan hubungan dengan gagasan bahwa otoritas Turki bergantung pada warisan dinasti. Dalam pidato panjangnya di hadapan parlemen, Atatürk menjelaskan mengapa generasinya memutuskan untuk meninggalkan masa lalu kekaisaran yang usang dan membangun negara modern. Hanya di masa kini orang Turki dapat mengamati sejarah mereka sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sejarah kekuatan Islam yang menyaingi Roma dan jatuh di hadapan Barat. Selama berabad-abad, itu adalah kekaisaran yang ditakuti, beragam, dan abadi. Tetapi, bagaimana Kekaisaran Ottoman bisa membangun peradaban yang akan mendominasi 3 benua dan akhirnya menghilang setelah lebih dari 600 tahun berkuasa? Asal-usul yang diimpikan Osman dan lahirnya kekuasaan Ottoman. Tahun 1299 diterima sebagai tanggal simbolis asal-usul Ottoman, meskipun tidak ada pertempuran yang menentukan atau proklamasi formal yang dilakukan pada tahun itu. Alasannya lebih sederhana, bertepatan dengan pergantian abad baik dalam kalender Kristen maupun Islam. Oleh karena itu, momen tersebut dianggap tepat untuk menandai kelahiran sebuah negara yang pada akhirnya akan meluas antara Eropa dan Asia. Bagi orang Ottoman awal, tanggal tersebut kurang penting dibandingkan dengan visi spiritual yang melegitimasi hak mereka untuk memerintah. Segalanya dimulai dengan sebuah mimpi. Menurut tradisi, penguasa pertama, Osman, tidur semalam di rumah seorang bijak bernama Edebali. Dalam mimpinya, bulan muncul dari dada orang suci itu dan tenggelam ke dalam dadanya. Kemudian, dari pusarnya tumbuh pohon yang menutupi seluruh dunia dengan gunung dan sungai di bawah naungnya. Orang-orang minum dari airnya, mengairi ladang, dan memunculkan mata air. Setelah dia menceritakan mimpinya, Edebali menafsirkan bahwa Tuhan telah memberikan kekuasaan kekaisaran kepada Osman dan keturunannya dan menawarkannya tangan putrinya Malhun. Visi tersebut, yang diwariskan secara tertulis lebih dari 1 abad setelah kematiannya sekitar 1323, menjadi mitos pendirian kekaisaran yang paling abadi, membenarkan kebangkitannya melawan para pesaing yang memperebutkan dominasi Anatolia dan Balkan. Pada awal abad 14, Ottoman hanyalah satu di antara banyak suku Turkoman yang berasal dari Asia Tengah yang memperebutkan kendali atas Anatolia, wilayah luas antara Laut Hitam, Mediterania, dan Aegea. Selama berabad-abad, wilayah itu menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium, pewaris Kekaisaran Romawi Timur, dengan ibu kotanya di Konstantinopel yang didirikan oleh Konstantinus Agung pada tahun 324. Setelah penjarahan kota oleh tentara salib pada 1204, Bizantium kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya dan pada abad 14 hampir tidak mempertahankan Konstantinopel, Thrace, Makedonia, dan beberapa wilayah kantong di Yunani dan Anatolia. Turki Seljuk adalah penjajah Turkoman pertama yang menetap di sana. Dari Asia Tengah mereka bergerak ke barat pada saat Bizantium dilemahkan oleh perselisihan internal. Pada 1071, Sultan mereka Alp Arslan mengalahkan Kaisar Romawi keempat Diogenes di Manzikert, dekat Danau Van, membuka jalan bagi migrasi massal para nomaden ke pedalaman Anatolia. Seljuk mendirikan ibu kota mereka di Iznik dan, setelah kehilangannya dari tentara salib, di Konya. Pada abad-abad berikutnya, beberapa emirat kecil muncul, seperti Danishmend, Saltukid, Mengujekid, dan Artukid, yang mengisi kekosongan kekuasaan. Anatolia menjadi mosaik Kurdi, Arab, Yunani, Armenia, Yahudi, dan Muslim. Pada abad 13, kekuasaan Seljuk mencapai puncaknya di bawah nama Seljuk dari Rum, tetapi keseimbangan itu pecah dengan kedatangan Mongol. Pada 1243, keturunan Genghis Khan mengalahkan Seljuk di Köseda, memaksa mereka menjadi vasal pembayar upeti.
Ketidakstabilan diperburuk oleh perjuangan internal dan intervensi Mamluk dari Mesir. Menjelang akhir abad itu, kendali Mongol di Anatolia melemah dan banyak suku Turkoman memanfaatkan kekosongan tersebut untuk membentuk emirat mereka sendiri. Kemudian muncul dinasti seperti Teke di Antalya, Mentese dan Aydın di barat daya, Hamid dan Isfendiyar di pedalaman, Karaman di pusat, Germian di Kütahya, dan Karesi di barat laut. Di wilayah terakhir inilah Osman, kepala klan Ottoman, muncul. Pada 1301, menurut seorang penulis sejarah Bizantium, pasukannya mengalahkan tentara kekaisaran dalam pertempuran Bafeus, dekat Laut Marmara. Kemenangan kecil itu menandai dimulainya ekspansi yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dikonsolidasikan. Orang Ottoman berbagi kehidupan perbatasan, peperangan terus-menerus, dan mobilitas dengan tetangga mereka. Emirat mereka yang terletak di antara reruntuhan Bizantium dan pengaruh Mongol memanfaatkan iman dan peluang politik. Geografi Anatolia dengan dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan dan dataran subur di barat membentuk ekonomi dan cara bertarung mereka. Para penggembala Turkoman memindahkan kawanan ternak mereka sesuai musim dan berdagang dengan petani di daerah pesisir. Pertukaran ini memperkuat aliansi yang akan menjadi kunci bagi lahirnya kekuasaan baru. Ayah Osman, Ertuğrul, telah menerima tanah dari Seljuk di Söğüt, di barat laut negara itu. Dia dikaitkan dengan garis keturunan sejarah, dikonfirmasi oleh koin kuno yang bertuliskan dicetak oleh Osman, putra Ertuğrul, sebuah simbol kedaulatan. Lokasi tanah-tanah itu, dekat Konstantinopel, bersifat strategis. Ottoman bersaing dengan garnisun Bizantium untuk menguasai desa-desa dan padang rumput. Meskipun Osman mencoba tanpa berhasil merebut Iznik, kemenangan pedesaannya memberinya reputasi dan menarik prajurit baru. Ekspansi Ottoman bertepatan dengan krisis Bizantium. Kaisar Andronikos II mencari aliansi dengan Mongol dan kemudian menyewa tentara bayaran Katalan untuk menahan Turki. Tetapi para petualang asing akhirnya menjarah sendiri, menyebarkan kekacauan. Perbatasan dipenuhi dengan petani pengungsi, dervish, biarawan, tentara keliling, dan pedagang. Lingkungan yang beragam ini menguntungkan para pemimpin yang mampu menegakkan ketertiban. Osman dan para penggantinya mengintegrasikan Muslim dan Kristen di bawah komando yang fleksibel, sesuatu yang tidak umum pada masa itu. Dokumen-dokumen Ottoman pertama menunjukkan pengaruh agama dalam legitimasi mereka. Pada 1324, putranya Orhan menyumbangkan tanah untuk Teke atau Pondok Dervish di dekat Iznik, bukti ikatan antara keluarga penguasa dan tarekat mistik. Komunitas agama ini membantu mengisi daerah baru dan mempertahankan iman populer di samping Islam resmi. Pada masa Orhan, sekolah teologi dan masjid didirikan dan para pemimpin mulai menggunakan gelar seperti pembela iman. Istilah Ghazi yang menunjuk pejuang demi iman diterapkan pada prajurit Ottoman meskipun dalam konteks itu lebih berarti penyerbu atau petualang bersenjata. Kronik-kronik kemudian melebih-lebihkan kesalehan mereka, tetapi pada kenyataannya motivasi mereka bersifat material sekaligus spiritual. Perbatasan antara Kristen dan Muslim tidak kaku. Ada pernikahan campuran, kolaborasi militer, dan koeksistensi. Bahkan bangsawan tinggi Bizantium melayani di istana Ottoman selama abad-abad awal. Seiring waktu, para penulis sejarah kekaisaran menafsirkan kembali permulaan ini untuk menyajikannya sebagai perang salib Islam yang berkelanjutan. Hal ini membenarkan supremasi sultan dan memberikan koherensi pada sebuah dinasti yang dimulai di kalangan nomaden. Dalam versi-versi selanjutnya, dikatakan bahwa Ertuğrul telah menerima tanahnya dari tangan Sultan Seljuk, bersama dengan simbol-simbol otoritas seperti bendera dan jubah kehormatan. Meskipun dokumen-dokumen yang membuktikannya ternyata palsu, kisah-kisah itu mengonsolidasikan gagasan bahwa Ottoman adalah pewaris sah kekuasaan kuno. Osman meninggal sekitar 1323 atau 1324, meninggalkan putranya Orhan sebuah wilayah yang membentang antara Söğüt, Yenişehir, dan Eskişehir. Pada 1326, Orhan merebut Bursa, menjadikannya ibu kotanya. Dari sana, ia melanjutkan pengepungan Iznik yang jatuh pada 1331 dan kemudian merebut Izmit pada 1337. Perlawanan Bizantium runtuh.
Untuk mempertahankan penaklukannya, Orhan mulai mengorganisir tentara permanen dan pemerintahan yang stabil, meninggalkan struktur kesukuan. Pada tahun-tahun itu, Kaisar Bizantium mencoba aliansi pernikahan dan pakta dengan kekuatan Kristen dan Muslim, tetapi tanpa hasil. Kebijakannya yang tidak menentu memungkinkan Ottoman untuk berkonsolidasi di wilayah tersebut. Ketika Orhan menikahi Theodora, putri Kaisar John ke-6 Kantakouzenos, penulis sejarah Ottoman menghilangkan penyebutan tersebut agar tidak melemahkan citra Islam rezim. Selama dekade 1350, putra Orhan Sulaiman melintasi Dardanelles dengan pasukannya dan mendirikan pangkalan Ottoman pertama di Thrace, memanfaatkan gempa bumi yang telah menghancurkan tembok Gallipoli. Sejak saat itu ekspansi ke Balkan tidak dapat dihentikan. Para penulis sejarah kemudian mengaitkan kemajuan ini hanya dengan keberanian para Ghazi, tetapi pada kenyataannya banyak bekas sekutu Emirat Karesi dan berbagai kelompok Turki berpartisipasi. Orhan meninggal pada 1362 dan putranya Murad pertama mewarisi wilayah yang sedang dalam ekspansi penuh. Selama masa pemerintahannya, Ottoman merebut Didymoteichon, Adrianople, dinamakan kembali Edirne, dan memperluas dominasi mereka hingga Danube. Administrasi menjadi lebih kompleks. Ahli hukum Kara Halil menjadi wazir agung pertama dan mengatur sistem peradilan. Pada 1389, di dataran Kosovo, pasukan Murad bentrok dengan tentara Pangeran Serbia Lazar. Pertempuran itu panjang dan berdarah. Pada akhirnya, kedua pemimpin meninggal. Kemenangan Ottoman mengonsolidasikan kehadiran mereka di Balkan. Murad digantikan oleh putranya Bayezid yang mengamankan takhta dengan menyingkirkan saudaranya Yakub. Dengan ini, praktik fratricide dinasti dimulai. Serbia menjadi vasal dan pengaruh Ottoman meluas ke Makedonia dan Bulgaria. Kelahiran sebuah kekaisaran dari bayangan Tamerlan hingga kebangkitan Mehmed II. Kekalahan Bayezid pertama di tangan Tamerlan dalam pertempuran Ankara pada 1402 membuat negara Ottoman berada di ambang keruntuhan. Sultan ditangkap, pasukannya tercerai-berai, dan kota-kota yang telah mematuhi otoritasnya terfragmentasi di tangan penguasa lokal. Mongol mundur segera setelah itu, tetapi kerusakannya telah terjadi. Dinasti yang telah maju tanpa henti sejak masa Osman tampaknya berantakan. Putra-putra Bayezid yang kehilangan kekuasaan pusat memulai perjuangan internal yang berlangsung lebih dari 1 dekade dan yang oleh para penulis sejarah kemudian disebut interregnum, masa kekosongan kekuasaan. Tamerlan setelah kemenangannya telah mengembalikan penguasa lama di Anatolia untuk melemahkan Ottoman. Pada tahun-tahun berikutnya, wilayah itu dipenuhi oleh emirat yang berusaha menegaskan kembali kemerdekaan mereka. Kota-kota terpenting, Bursa, Edirne, dan Amasya berada di tangan pangeran Ottoman yang berbeda, masing-masing mengklaim legitimasi. Sulaiman, salah satu putra Bayezid, menguasai Rumelia, bagian Eropa kekaisaran, dengan ibu kota di Edirne. Di Anatolia, saudaranya Isa menjadi kuat di Bursa, sementara Mehmed, lebih muda tetapi ambisius, mengumpulkan dukungan di Amasya. Saudara lain, Musa, tetap menjadi tahanan Tamerlan meskipun kemudian dibebaskan. Sulaiman dari Edirne mencoba mempertahankan stabilitas dengan dukungan bangsawan Balkan dan penguasa Kristen. Ia menandatangani pakta dengan Venesia dan Bizantium, mengembalikan kota-kota dan mengizinkan perdagangan bebas, tetapi otoritasnya lemah. Di Anatolia, Isa segera kehilangan wilayah di tangan Mehmed yang mengalahkannya di dekat Bursa pada 1405 dan mengonsolidasikan kendali atas wilayah barat. Sementara itu, Musa berhasil melarikan diri dari Asia dan menyeberang ke Eropa, di mana ia berusaha membalas dendam pada Sulaiman. Dengan bantuan Mehmed, ia mendarat di Gallipoli pada 1410 dan mengumpulkan pasukan di antara Ghazi yang tidak puas. Selama tahun-tahun berikutnya, aliansi terus berubah. Musa berhasil merebut Edirne dan memproklamasikan dirinya sebagai sultan pada 1411. Tetapi perlakuannya yang keras terhadap para tokoh lokal mengucilkannya. Mehmed kemudian menyeberang ke benua itu dan menghadapinya di Kosovo pada 1413. Kemenangan adalah miliknya. Dengan kematian Musa, konflik berakhir, dan Mehmed, yang kemudian dikenal sebagai Mehmed pertama, menjadi satu-satunya penguasa.
Tujuan pertamanya adalah memulihkan otoritas pusat yang rusak oleh perang persaudaraan. Mehmed pertama berusaha memulihkan kepercayaan wilayah yang hilang. Ia memulihkan administrasi, menata kembali perbendaharaan, dan memperkuat loyalitas provinsi. Wilayah Anatolia Timur masih di bawah pengaruh Turkoman Karaman, tetapi Sultan menghindari serangan langsung. Ia lebih memilih menandatangani perjanjian dengan beylik yang lebih kecil, mengamankan pengakuan nominal mereka. Di Eropa, para bangsawan Balkan, terutama Serbia, kembali menerima fasal sebagai imbalan atas otonomi. Bizantium, yang melemah dan terkepung, mempertahankan kemerdekaannya dengan membayar upeti. Selama masa pemerintahannya, tantangan agama juga muncul. Pada 1416, pemberontakan meletus di Anatolia yang dipimpin oleh pengkhotbah Bedreddin, seorang mantan hakim yang mengajarkan kesetaraan sosial dan mencampur ide-ide sufi dengan gagasan keadilan rakyat. Para pengikutnya, petani dan tentara tanpa bayaran, merebut kota-kota dan memproklamasikan berakhirnya penindasan. Mehmed menumpas pemberontakan itu dengan keras dan memerintahkan eksekusi pemimpinnya, tetapi episode itu menunjukkan ketegangan internal antara otoritas negara dan gerakan spiritual. Ketika Mehmed pertama meninggal pada 1421, ia meninggalkan negara yang stabil meskipun rapuh. Putranya Murad kedua mewarisi kota-kota yang dibangun kembali dan juga musuh-musuh yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Segera setelah naik takhta, ia harus menghadapi konspirasi. Kaisar Bizantium Manuel II membebaskan Mustafa, yang diduga putra Bayezid, yang telah ditahan sebagai sandera, dan memperkenalkannya sebagai pewaris yang sah. Banyak mantan pendukung Musa bergabung dengannya. Mustafa menyeberang ke Eropa dengan dukungan Bizantium, tetapi dikalahkan di Gallipoli dan dieksekusi tak lama kemudian. Bizantium tidak berhenti. Tak lama kemudian mereka mempromosikan penuntut lain bernama Küçük Mustafa, kali ini didukung oleh Karaman. Pemberontakan itu juga dihancurkan, tetapi itu menunjukkan bahwa istana Konstantinopel terus memainkan perpecahan Ottoman. Murad kedua belajar dari pukulan-pukulan itu. Ia mengonsolidasikan kekuasaannya dan memulai serangkaian kampanye yang menandai pemulihan definitif momentum kekaisaran. Pada 1422, Sultan mencoba mengepung Konstantinopel untuk pertama kalinya, meskipun tanpa berhasil. Tembok-temboknya bertahan dan kurangnya koordinasi pasukannya memaksanya mundur. Meskipun demikian, upaya itu menegaskan bahwa Ottoman telah kembali mengarahkan pandangan ke Eropa. Pada tahun-tahun berikutnya, Murad berkonsentrasi untuk menaklukkan Balkan. Pada 1430, ia merebut Tesalonika yang berada di bawah kekuasaan Venesia. Selama dekade berikutnya, pasukannya menghadapi koalisi Hungaria, Serbia, dan Albania yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti John Hunyadi dan Skanderbeg. Pada 1444, setelah bertahun-tahun berperang, Murad menandatangani perdamaian Szeged dengan Hongaria dan Polandia, sementara menarik diri dari kehidupan politik dan menyerahkan takhta kepada putranya Mehmed yang baru berusia 12 tahun. Tetapi gencatan senjata tidak berlangsung lama. Kaum Kristen melanggar perjanjian dan maju menuju Balkan. Murad kembali memimpin pasukan dan, dalam pertempuran Varna, pada tahun yang sama, menghancurkan perang salib tersebut. Kembalinya dia mengukuhkan otoritasnya meskipun pengalaman itu memperjelas bahwa keseimbangan antara Eropa dan Anatolia semakin tegang. Selama masa pemerintahan keduanya, Murad melanjutkan kampanye militer dan memperluas institusi pemerintahan. Di bawah administrasinya, birokrasi kekaisaran mulai mengadopsi bentuk yang lebih teratur. Sistem devshirme diperkuat, yaitu perekrutan pemuda Kristen yang dididik sebagai Muslim untuk mengabdi di militer atau administrasi. Dari badan inilah muncul Janissary, pasukan elit yang akan menjadi simbol kekuasaan Sultan. Pada 1451, Murad meninggal dan Mehmed, yang kini sudah dewasa, kembali naik takhta sebagai Mehmed kedua. Sejak masa mudanya ia telah menunjukkan ambisi dan disiplin. Dididik oleh tutor agama dan penasihat militer, ia berbicara beberapa bahasa dan memahami pentingnya perang dan legitimasi politik. Visinya jelas, menaklukkan Konstantinopel, jantung Bizantium, dan menjadikannya ibu kota dunia Islam. Begitu ia mengambil alih, ia mulai mempersiapkan upaya tersebut.
Ia memperkuat perbatasan Eropa, menata kembali tentara, dan memerintahkan pembangunan benteng baru di tepi Bosphorus yang disebut Rumeli Hisare, destined to cut the passage of the ships that supplied the Byzantine city. Pesannya jelas, Konstantinopel telah dikepung. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pencetakan koin dengan namanya dan memerintahkan peninjauan kembali kode administrasi. Kekaisaran Bizantium yang terbatas pada ibu kota dan beberapa wilayah di Peloponnes hampir tidak dapat melawan. Kaisar Konstantinus ke-11 meminta bantuan dari Roma, tetapi janji dukungan datang terlambat dan semakin memecah belah penduduk. Turki mempersiapkan artileri dengan meriam raksasa yang dilebur oleh seorang ahli Hongaria bernama Orban, dan selama musim dingin 1452 hingga 1453, Mehmet mengumpulkan pasukan lebih dari 100.000 orang di Edirne, ditemani oleh armada di Laut Marmara. Pada 6 April 1453, pengepungan dimulai. Tembok Theodosian yang didirikan 1000 tahun yang lalu adalah pertahanan terakhir kota itu. Meriam Ottoman membuka celah hari demi hari, sementara armada memblokir Golden Horn. Para pembela, dengan sekitar 7.000 tentara, melawan dengan bantuan sukarelawan Genoa. Selama berminggu-minggu pertempuran terjadi tanpa henti. Mehmet mengamati setiap gerakan dari tendanya, yakin bahwa penaklukan ini akan menandai era baru. Trasla Conquista, Mehmet menata kembali administrasi untuk mengintegrasikan berbagai bangsa di bawah komandonya. Ia menunjuk wazir yang berpengalaman dan membentuk dewan pemerintahan permanen. Populasi Yunani, Armenia, dan Yahudi didorong untuk tetap tinggal, dengan para pemimpin agama mereka diakui secara resmi. Properti didistribusikan, bangunan dibangun kembali, dan pendaftaran tanah didirikan. Sultan menampilkan dirinya sebagai pewaris Kaisar Romawi kuno dan juga warisan Islam. Antara 1453 dan tahun-tahun berikutnya, ia memerintahkan perbaikan saluran air, jembatan, dan benteng. Ia memerintahkan pembukaan jalur perdagangan baru dan memberikan hak istimewa kepada pedagang Genoa dan Venesia. Ia mengubah Istanbul menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Ia juga mendorong pendirian sekolah, bengkel, dan perpustakaan. Visinya adalah menciptakan negara universal. Karena itu, ia mengambil gelar Kaisar Irum, yaitu Kaisar Roma. Tujuannya bukan hanya memerintah atas Muslim, tetapi atas semua bangsa di wilayah kekuasaannya. Istana dipenuhi oleh para cendekiawan, penerjemah, dan arsitek. Catatan administrasi dibuat yang akan digunakan selama berabad-abad. Dengan direbutnya Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman bertransformasi menjadi kekuatan dengan jangkauan global. Dinasti yang 40 tahun sebelumnya telah terpecah oleh perang saudara memasuki fase baru. Dari reruntuhan masa kekosongan kekuasaan, interregnum, dan kekalahan Ankara, Ottoman telah berhasil membangun kembali negara yang terpusat, disiplin, dan dengan ambisi kekaisaran. Mehmet II, yang kemudian dijuluki Sang Penakluk, telah memenuhi mimpi yang dilihat Osman dalam visinya, membentangkan bayangannya di atas daratan dan lautan, membentuk kekaisaran yang akan mendominasi selama hampir 500 tahun. Keagungan Kekaisaran Sulaiman yang Agung. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Mehmet II mengubah kemenangan militer menjadi poros struktur politik baru. Kota itu, yang berganti nama menjadi Istanbul, diubah menjadi pusat pemerintahannya dan simbol kekuasaan Ottoman. Sejak bulan-bulan pertama, ia memerintahkan pembangunan kembali tembok, pembersihan puing-puing, dan pemindahan penduduk dari semua provinsi. Keluarga Muslim yang datang dari Anatolia ditambahkan orang Yunani, Armenia, dan Yahudi yang dipindahkan secara paksa, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kehidupan kota. Tanah yang ditinggalkan dialokasikan melalui sistem pendaftaran yang menjamin pendapatan bagi kas kekaisaran. Sultan menata kembali administrasi kekaisaran dan membagi kekuasaan antara dua institusi. Otoritas agama yang dipimpin oleh Syekhul Islam dan politik yang dipimpin oleh Dewan Kekaisaran atau Divan. Wazir Agung yang bertanggung jawab atas keputusan sehari-hari adalah perantara utama antara raja dan birokrasi. Ibu kota dipenuhi oleh pejabat, penerjemah, arsitek, dan ahli hukum yang membentuk inti negara baru.
Mehmed II mendorong kodifikasi norma administrasi dan fiskal yang kemudian dikenal sebagai Kanunname. Undang-undang ini melengkapi syariah dan berfungsi untuk menjaga keseragaman di berbagai provinsi. Setiap wilayah harus mengirimkan catatan pajak, tanaman, dan populasi, sementara hakim kekaisaran mengawasi penerapan keadilan. Kontrol wilayah bergantung pada timar, konsesi tanah yang diberikan kepada penunggang kuda tentara sebagai ganti layanan militer. Dengan sistem ini, Sultan mempertahankan tentara permanen tanpa perlu bergantung pada bangsawan turun-temurun. Pada periode yang sama, Korps Janissary diperkuat. Para pemuda yang direkrut oleh Devshirme, upeti anak-anak Kristen, dididik dalam disiplin dan loyalitas mutlak. Setelah pelatihan mereka dapat menjadi tentara elit atau pejabat tinggi. Sistem ini menghilangkan ikatan keluarga dan menjamin ketergantungan langsung pada Sultan. Janissary menjadi instrumen utama otoritasnya, hanya mematuhi perintahnya. Mehmed tidak membatasi diri untuk memerintah dari Istanbul. Pada 1454, ia memimpin kampanye untuk mengamankan kendali atas Serbia, dan 2 tahun kemudian menaklukkan pembusukan Despota Temorea. Pada 1459, setelah jatuhnya Smederevo, Serbia dimasukkan ke dalam kekaisaran. Pada 1461, pasukannya maju ke Trebizond, benteng terakhir kekaisaran Bizantium. Penguasanya, David Komnenos, ditangkap dan dieksekusi tak lama kemudian. Dengan kemenangan itu, cabang terakhir kekuasaan Bizantium lenyap. Antara 1463 dan 1479, Ottoman bentrok dengan Venesia untuk memperebutkan pelabuhan di Adriatik dan Aegea. Perang itu panjang dan mahal, dengan pertempuran di Peloponnes, Albania, dan laut. Akhirnya, perjanjian 1479 mengukuhkan hegemoni Turki di Mediterania Timur. Pada 1473, Mehmed juga mengalahkan Uzun Hasan, penguasa Aku Koyunlu di Anatolia Timur, mengamankan dominasi atas pedalaman negara itu. Sultan mendorong pembangunan gedung-gedung publik, masjid, sekolah, dan rumah sakit. Proyek terbesarnya adalah Istana Topkapı, yang didirikan di atas bukit yang mendominasi Bosforus. Di sana terkonsentrasi ruang pemerintahan, gudang harta karun, gudang senjata, dan harem. Kompleks itu mencerminkan hierarki negara. Akses ke dependensi dilakukan secara bertingkat dari halaman luar hingga kamar pribadi penguasa. Para duta besar Eropa menggambarkan dengan takjub organisasi dan protokol istana. Selama masa pemerintahannya, produksi artistik dan sastra mencapai tingkat yang luar biasa. Penyair, kaligrafer, dan penulis sejarah diundang ke ibu kota. Mehmed memiliki perpustakaan yang luas dan memesan potret dari pelukis Italia, termasuk Gentile Bellini, yang pada 1479 melakukan perjalanan ke Istanbul atas perintah Dux Venesia. Kehadiran seniman Eropa menunjukkan keinginan Sultan untuk berintegrasi ke dalam budaya politik Mediterania. Kekuatan pribadi Mehmed membangkitkan perlawanan di lingkungannya. Kebijakan sentralisasinya memengaruhi keluarga pelayan lama dan pemimpin agama. Ketika ia meninggal pada 1481, selama kampanye melawan Italia Selatan, ia meninggalkan kekaisaran yang stabil, tetapi dengan ketegangan internal. Putra-putranya Bayezid dan Cem memperebutkan suksesi. Cem, yang kalah, mencari perlindungan di Rhodes dan kemudian di Roma, di mana ia ditahan oleh Paus Innocentius ke-8 sebagai jaminan politik terhadap Turki. Bayezid II memerintah antara 1481 dan 1512, memusatkan perhatiannya pada administrasi internal. Di bawah pemerintahannya, sistem fiskal dikonsolidasikan dan kota-kota pesisir diperkuat. Pada 1492, setelah pengusiran orang Yahudi dari Spanyol, Bayezid mengizinkan pemukiman mereka di tanah Ottoman, menganggap mereka berguna untuk perdagangan dan kerajinan tangan. Istanbul dan Salonika menerima ribuan pengungsi Sephardim yang memperkenalkan teknik dan bahasa baru. Sementara itu, perdagangan dengan Venesia dan Genoa tetap penting untuk pasokan kekaisaran. Periode Bayezid lebih damai daripada ayahnya, meskipun tidak bebas dari konflik. Di Anatolia, pemberontakan Dervish dan suku Turkoman menunjukkan ketidakpuasan terhadap otoritas pusat. Di barat,
Hongaria dan Mamluk Mesir merupakan ancaman permanen. Namun masalah utamanya adalah internal, bangkitnya putranya Selim, gubernur Trabzon, yang mengumpulkan pasukan dengan dukungan pasukan perbatasan. Pada 1512, Selim menggulingkan ayahnya dan naik takhta dengan gelar Selim pertama. Selim memiliki visi yang berbeda tentang kekuasaan. Prioritasnya adalah memperluas kekaisaran menuju pusat-pusat suci Islam dan mengendalikan jalur perdagangan timur. Pada 1514 ia berbaris melawan Safawi Persia yang dipimpin oleh Shah Ismail yang para pengikutnya menyebarkan doktrin Syiah. Dalam pertempuran Chaldiran, artileri Ottoman mengamankan kemenangan, menandai perbatasan antara dua kekaisaran. Kemenangan itu mengonsolidasikan otoritas Sultan atas Anatolia Timur. 2 tahun kemudian, pada 1516, Selim memimpin kampanye baru melawan Mamluk Suriah dan Mesir. Di March Dabik, dekat Aleppo, ia mengalahkan tentara Mamluk dan maju ke Kairo yang jatuh pada 1517. Penaklukan Mesir memungkinkan Sultan untuk mengambil alih relik-relik Nabi dan mengambil gelar khalifah yang diakui oleh para ulama. Dengan itu, Kekaisaran Ottoman memproklamirkan dirinya sebagai pelindung kota-kota suci Mekkah dan Madinah. Selim menata kembali administrasi provinsi baru, menghormati hierarki lokal tetapi di bawah pengawasan langsung. Mesir diperintah oleh seorang raja muda atau Beylerbey, sementara pendapatan fiskal diintegrasikan ke dalam sistem pusat. Kafilah Hijaz berada di bawah pengawasan Ottoman dan pengiriman subsidi tahunan ke tempat-tempat suci menjadi tradisi. Di pelabuhan Laut Merah dan Teluk Persia, Turki mulai bersaing dengan armada Portugis yang berusaha mendominasi perdagangan rempah-rempah. Sultan kembali ke Istanbul pada 1518 dan menjadi sosok suci. Selama tahun-tahun terakhirnya, ia memperkuat kontrol militer dan mengawasi dengan ketat kelompok-kelompok agama heterodoks. Masa pemerintahannya singkat tetapi menentukan. Ia memperluas kekaisaran dari Danube hingga Nil dan dari Teluk Persia hingga Adriatik. Ia meninggal pada 1520, menyerahkan takhta kepada putranya Sulaiman yang mewarisi struktur paling kuat di dunia Islam. Sulaiman pertama, yang dikenal sebagai Yang Agung di Eropa dan sebagai sang legislator oleh Turki, naik takhta pada usia 26 tahun. Masa pemerintahannya antara 1520 dan 1566 mewakili titik tertinggi kekaisaran. Ia melanjutkan kampanye militer, mereformasi administrasi, dan mengonsolidasikan hukum. Pada 1521 ia merebut Beograd, gerbang Danube. 1 tahun kemudian ia menaklukkan Pulau Rhodes, mengusir para ksatria Santo Yohanes, yang kemudian pindah ke Malta. Kemajuan Ottoman menuju Eropa mencapai puncaknya pada 1526 dengan pertempuran Mohacs, di mana tentara Hongaria dihancurkan dan raja mereka Louis II tewas dalam pertempuran. Kemenangan itu memungkinkan pendudukan Buddha dan mengubah sebagian besar Hongaria menjadi provinsi Ottoman. Pada 1529, Sulaiman mengepung Wina meskipun pengepungan itu gagal karena cuaca buruk dan logistik. Meskipun demikian, kekuatan Turki dikonsolidasikan di Balkan. Di Mediterania, armada Ottoman yang dipimpin oleh Barbarossa mendominasi jalur perdagangan. Pada 1534 ia merebut Tunis dan, setelah kehilangannya, berhasil merebutnya kembali sementara. Pada 1538 ia mengalahkan Liga Suci dalam pertempuran Preveza, mengamankan kontrol Angkatan Laut Aegea. Sementara itu, di timur, perang melawan Safawi berlanjut. Pada 1535 ditandatangani Perjanjian Perdamaian Amasya yang menetapkan perbatasan dengan Persia selama puluhan tahun. Masa pemerintahan Sulaiman juga ditandai dengan kemampuan administratifnya. Ia mengumpulkan ahli hukum untuk menyusun kode hukum, menggabungkan hukum Islam dengan tata cara kerajaan. Kolaborator utamanya adalah Wazir Agung Ibrahim Pasha, yang berasal dari sistem Devshirme. Bersama-sama mereka mendorong reformasi fiskal dan peradilan. Pada 1536, Ibrahim dieksekusi atas perintah Sultan dalam sebuah episode yang menunjukkan kekerasan kekuasaan pusat. Pengaruh istana tumbuh lebih jauh dengan Hürrem, istri sah Sultan, yang dikenal di barat sebagai Roxelana.
Kehadirannya di istana mengubah dinamika internal. Ia mempromosikan putra-putra dan orang-orang yang dilindunginya mendukung putranya Selim sebagai pewaris. Melalui dia peran harem sebagai ruang politik diperkuat. Sulaiman mendorong pekerjaan umum yang besar. Ia memerintahkan pembangunan Masjid Sulaimaniyah yang dirancang oleh arsitek Mimar Sinan dan mendanai saluran air, jembatan, dan rumah sakit. Istanbul menjadi salah satu kota terpadat dan terkaya di dunia. Para duta besar Eropa menggambarkannya sebagai pusat kekaisaran yang membentang di atas 3 benua. Selama tahun-tahun terakhirnya, Sultan memimpin kampanye di Hongaria dan melawan Persia. Pada 1566, selama pengepungan Siegfried, ia meninggal di tendanya. Jenazahnya dibawa ke Istanbul dan dimakamkan di samping masjid yang menyandang namanya. Masa pemerintahannya menandai penutupan ekspansi kekaisaran dan dimulainya era stabilitas yang berkepanjangan. Krisis di istana dan pemberontakan di provinsi-provinsi. Setelah kematian Sulaiman yang Agung, Kekaisaran Ottoman memasuki periode transformasi internal yang menandai berakhirnya ekspansi berkelanjutan dan dimulainya ketegangan dalam administrasi. Putranya Selim II naik takhta pada 1566 dan merupakan yang pertama mendelegasikan kampanye militer hampir seluruhnya kepada para jenderalnya. Ia menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya di istana, mengawasi urusan negara dari Istanbul. Di bawah pemerintahannya, sosok Wazir Agung Sokolu Mehmet Pasha, seorang mantan Janisari keturunan Serbia, dikonsolidasikan yang menjadi administrator kekaisaran yang sebenarnya. Sokolu menata kembali keuangan dan tentara, menjaga stabilitas yang dicapai selama pemerintahan sebelumnya. Ia memimpin operasi di Mediterania Timur dan Laut Merah dan merencanakan proyek-proyek teknik seperti kanal antara Don dan Volga yang bertujuan menghubungkan Kaspia dengan Laut Hitam. Pada 1571, Turki menduduki Siprus. Tetapi pada tahun yang sama, armada Ottoman dihancurkan oleh pasukan Kristen dalam pertempuran Lepanto. Meskipun kekalahan itu memiliki dampak simbolis yang besar, dalam 1 tahun gudang senjata kekaisaran telah membangun kembali angkatan laut. Pada 1574, Tunis direbut kembali dari tangan Spanyol, menegaskan kembali kekuatan angkatan laut kekaisaran. Selim II meninggal pada tahun yang sama, meninggalkan takhta kepada putranya Murad III. Sultan baru mewarisi sistem di mana kekuasaan nyata berada di tangan administrasi istana dan keluarga berpengaruh di divan. Selama pemerintahannya, pengeluaran negara meningkat dan sistem tanah militer mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kebutuhan untuk mendanai kampanye di Persia dan melawan Afrika Utara menyebabkan pencetakan mata uang dengan nilai yang lebih rendah dan penjualan jabatan administrasi. Ketegangan sosial meningkat seiring berjalannya waktu. Para petani yang ditekan oleh pajak meninggalkan desa mereka dan bergabung dengan kelompok bersenjata yang dikenal sebagai celali. Kelompok-kelompok ini menyerang karavan dan seluruh desa menjadi ancaman yang konstan. Di Provinsi Anatolia dan Suriah, para gubernur hampir tidak dapat menahan pemberontakan. Perluasan korupsi memengaruhi semua tingkatan. Pejabat yang membeli jabatan mereka mencoba memulihkan investasi mereka melalui pemerasan lokal. Istana menjadi semakin tertutup. Murad III tetap berada di lingkungan dalam istana, dikelilingi oleh kasim dan penasihat. Istrinya Safia Sultan menjalankan pengaruh yang cukup besar memperluas jaringan sekutunya. Para wazir dan kepala militer bersaing untuk mendapatkan dukungannya yang menyebabkan intrik dan seringnya perubahan dalam pemerintahan. Peran Sultan sebagai kepala kampanye menghilang. Tentara bertindak di bawah komando jenderal yang bertanggung jawab kepada Wazir Agung. Setelah kematian Murad pada 1595, putranya Mehmet III mewarisi kekaisaran yang terpecah oleh faksi-faksi. Sultan baru memulai masa pemerintahannya dengan praktik yang biasa sejak masa Mehmet II, eksekusi saudara-saudaranya untuk menghindari perselisihan suksesi. Pada kesempatan ini, 19 pangeran dicekik. Selama pemerintahannya terjadi perang melawan Habsburg yang dikenal sebagai Perang Panjang, yang berlangsung antara 1593 dan 1606. Kampanye di Hongaria menghabiskan sumber daya dan manusia, dan disiplin militer memburuk. Kekalahan dalam pertempuran Mezokerestes pada 1596 diikuti oleh penjarahan dan kekacauan di tentara.
Janisari, yang dibayar buruk, mulai campur tangan dalam urusan politik. Di Anatolia, para pemberontak Celali berlipat ganda di bawah komando mantan perwira yang menganggur. Pada 1603, Wazir Kuyucu Murad Pasha melakukan penindasan massal, mengeksekusi ribuan pemberontak. Meskipun ia memulihkan ketertiban untuk sementara waktu, biaya kemanusiaannya sangat besar. Ketika Mehmed III meninggal pada 1603, takhta jatuh kepada putranya Ahmed pertama yang berusia 14 tahun. Masa pemerintahannya menandai upaya untuk memulihkan otoritas pusat. Ia membatalkan eksekusi saudara-saudaranya dan mengizinkan kelangsungan hidup pangeran-pangeran yang lebih muda di dalam istana, yang kemudian akan mengubah sistem suksesi. Dalam bidang agama, ia mendorong pembangunan Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal sebagai Masjid Biru, selesai pada 1616. Selama masa pemerintahannya, perjanjian perdamaian Zeitvatorok ditandatangani dengan Habsburg pada 1606, yang mengakui status yang lebih seimbang antara dua kekuatan tersebut. Kontrol negara tetap berada di tangan Wazir Agung dan Harem. Ibu para sultan yang dikenal sebagai Valide Sultan mengambil alih fungsi politik ketika putra-putra mereka masih di bawah umur atau tidak berpengalaman. Kösem Sultan, ibu dari Murad keempat dan Ibrahim pertama, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh pada abad itu. Otoritasnya menandai dimulainya apa yang disebut Kesultanan Wanita, Sultanato de las Mujeres, sebuah tahap di mana keputusan istana diambil di antara Kasim, wazir, dan wanita yang paling dekat dengan takhta. Setelah kematian Ahmed pertama pada 1617, kriteria suksesi baru dilembagakan. Takhta berpindah ke laki-laki tertua dalam keluarga daripada putra langsung dari sultan sebelumnya. Dengan demikian, Mustafa pertama, saudara laki-laki Ahmed yang telah menghabiskan hidupnya dalam kurungan di dalam istana, naik takhta. Pemerintahannya singkat dan kacau. Ia digulingkan dan dipulihkan 2 kali sebelum digantikan oleh Osman II pada 1618. Osman II mencoba memulihkan disiplin militer dan mengurangi pengaruh Janisari. Kekalahannya dalam kampanye Hotin pada 1621 melawan Polandia melemahkan otoritasnya dan upayanya untuk mereformasi tentara menyebabkan kejatuhannya. Pada 1622, Janisari membunuhnya selama pemberontakan di istana itu sendiri, menandai salah satu episode paling kejam dalam sejarah Ottoman. Kekuasaan berada di tangan Murad keempat, yang naik takhta saat masih di bawah umur. Selama masa kecilnya, perwalian berada di tangan Kösem Sultan. Ketika ia mencapai usia dewasa, ia mengambil kendali dan ditandai oleh kekerasannya. Murad keempat memberlakukan disiplin militer dan larangan keras di dalam Istanbul, seperti konsumsi alkohol dan tembakau. Pada 1635 dan 1638, ia secara pribadi memimpin kampanye melawan Persia, menaklukkan Baghdad, dan memulihkan otoritas kekaisaran di timur. Masa pemerintahannya untuk sementara mengembalikan citra kekuatan yang hilang setelah puluhan tahun kelemahan. Murad keempat meninggal pada 1640 tanpa ahli waris dewasa. Ia digantikan oleh saudaranya Ibrahim pertama, yang dikenal karena karakternya yang tidak stabil. Kurangnya minatnya pada pemerintahan memungkinkan para wazir dan harem menimbun kekuasaan. Selama masa pemerintahannya, ketegangan ekonomi memburuk dan korupsi meluas. Pada 1648, pemberontakan Janisari baru berakhir dengan penggulingan dan eksekusinya. Naiknya Mehmed keempat, yang masih anak-anak, mengembalikan perwalian kepada Kösem Sultan, tetapi ia digantikan oleh Turhan Hatice, ibu dari Sultan baru. Pada pertengahan abad 17, kekaisaran menghadapi krisis umum. Di Anatolia, pemberontakan para pasha dan kekacauan fiskal menunjukkan bahwa otoritas pusat hampir tidak dapat mempertahankan kendali. Provinsi-provinsi bertindak secara independen, pendapatan kas berkurang, dan inflasi mengurangi nilai mata uang. Di dalam tentara, Timar telah kehilangan fungsi aslinya. Penunggang kuda kampanye berubah menjadi pemungut pajak atau tentara bayaran. Posisi wazir dibeli dan dijual, dan loyalitas para perwira bergantung pada pembayaran. Para wazir agung mencoba memberlakukan reformasi,
tetapi setiap upaya menemui perlawanan dari faksi-faksi istana atau pasukan. Selama tahap ini, kebijakan luar negeri kehilangan momentum. Perang dengan Persia berlanjut tanpa hasil yang menentukan, dan di Eropa perbatasan tetap stabil. Kekaisaran bertahan berkat struktur administrasinya, tetapi kekuasaan efektif terbagi di antara mereka yang mengendalikan istana, tentara, dan provinsi. Sekitar 1650, sistem yang telah menopang ekspansi Ottoman selama 2 abad telah habis. Para sultan jarang meninggalkan istana, tentara tidak lagi mematuhi dengan disiplin, dan pendapatan tidak cukup untuk mendanai kampanye. Pemberontakan internal, perebutan kekuasaan antar faksi, dan ketergantungan pada harem menandai berakhirnya stabilitas yang telah menjadi ciri era Sulaiman. Keagungan kekaisaran telah memberi jalan bagi era penyesuaian, di mana kekaisaran harus belajar untuk bertahan hidup tanpa menaklukkan. Kekuasaan dan adaptasi antara krisis dan keseimbangan yang rapuh. Setelah puluhan tahun krisis, Kekaisaran Ottoman memulai tahap penyesuaian internal di bawah pemerintahan Mehmed keempat. Naiknya ia ke takhta pada 1648 saat masih anak-anak, bertepatan dengan kebutuhan untuk memulihkan kendali setelah bertahun-tahun ketidakstabilan. Perwalian ibunya, Turhan Hatice, mendapat dukungan dari Wazir Agung Köprülü Mehmet Pasha, yang pada 1656 mengambil alih kekuasaan dengan wewenang luas untuk menata kembali administrasi. Penunjukannya menandai dimulainya era baru, di mana otoritas Viziret menjadi poros pemerintahan. Köprülü mereformasi keuangan, menata kembali tentara, dan menghadapi korupsi. Ia menuntut ketaatan mutlak dan menerapkan hukuman berat bagi para pejabat yang melanggar perintahnya. Dalam beberapa tahun, ia memulihkan disiplin militer dan kepercayaan pada otoritas pusat. Ia menumpas pemberontakan di Anatolia dan mengamankan kendali atas jalur perdagangan Laut Aegea. Administrasinya memperkuat sosok Wazir Agung sebagai kepala pemerintahan yang efektif, sementara Sultan tetap berada di istana. Setelah kematiannya pada 1661, putranya Fazıl Ahmet Köprülü mewarisi jabatan tersebut. Ia melanjutkan kebijakan ayahnya dengan energi dan melakukan kampanye militer untuk memulihkan prestis. Pada 1663, ia memimpin tentara melawan Habsburg dan merebut benteng Neuhäusel meskipun ia gagal menduduki Wina. 3 tahun kemudian ia menandatangani perjanjian Fasvar yang mengonsolidasikan perbatasan dan mengamankan perdamaian sementara. Perhatiannya kemudian terfokus pada Mediterania Timur. Pada 1669, setelah pengepungan yang berkepanjangan, Ottoman menaklukkan Pulau Kreta, mengakhiri 24 tahun perang dengan Venesia. Selama tahun-tahun berikutnya, Istanbul memulihkan stabilitas. Para wazir dari keluarga Köprülü mempertahankan kendali pemerintahan dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan perdagangan dan keuangan. Sistem fiskal ditinjau dan catatan baru diperkenalkan untuk mengontrol pemungutan pajak. Perdagangan dengan Eropa meningkat berkat perjanjian yang ditandatangani dengan Prancis, Inggris, dan Belanda yang memperoleh hak istimewa bea cukai sebagai imbalan untuk memasok produk manufaktur. Kemakmuran yang tampak terganggu pada 1683 ketika Kekaisaran kembali menghadapi Austria. Wazir Agung Kara Mustafa Pasha memimpin tentara Ottoman ke gerbang Wina, yakin akan mengulangi kemenangan masa lalu. Namun, koalisi Kristen yang dipimpin oleh Raja Polandia, John Sobieski, mengalahkan pasukan Turki, memaksa mereka mundur dalam kekacauan. Kara Mustafa dieksekusi atas perintah Sultan, dituduh telah menyebabkan bencana. Kekalahan Wina menandai dimulainya serangkaian kemunduran. Pada tahun-tahun berikutnya, Habsburg, Polandia, Venesia, dan Rusia menggabungkan kekuatan mereka dalam apa yang disebut Liga Suci. Pada 1686 Ottoman kehilangan Buda, dan pada 1687 Beograd jatuh ke tangan Austria. Kekalahan itu memicu pemberontakan militer di Istanbul yang menggulingkan Mehmed keempat dan menempatkan saudaranya Sulaiman kedua di takhta. Sultan baru mendelegasikan komando kepada Fazıl Mustafa Köprülü, adik dari wazir sebelumnya. Reformasinya mengembalikan efektivitas tertentu pada tentara, tetapi tidak cukup untuk menghentikan kemajuan Eropa.
Pada 1697, tentara Ottoman dikalahkan lagi di Zenta. Tahun berikutnya perjanjian Karlowitz memaksa kekaisaran untuk menyerahkan Hongaria dan Transilvania kepada Habsburg dan Morea kepada Venesia. Itu adalah pertama kalinya kekaisaran menandatangani perjanjian yang mengakui kerugian wilayah permanen. Terlepas dari pukulan itu, struktur internal tetap dipertahankan. Pada 1703, setelah kematian Mustafa II, pecah pemberontakan yang dikenal sebagai Dekret 1703 atau pemberontakan Edirne. Janisari berbaris menuju ibu kota menuntut kembalinya Sultan Ahmed III yang dinobatkan setelah penggulingan saudaranya. Masa pemerintahannya membuka periode pemulihan budaya dan diplomatik yang kemudian dikenal sebagai Era Tulip. Selama tahap itu, istana mengadopsi kebiasaan Eropa. Taman, air mancur, dan istana dibangun terinspirasi oleh model Perancis. Wazir Agung Nevşehirli Damat Ibrahim Pasha mendorong perdagangan dan hubungan diplomatik, mengirim kedutaan permanen ke Paris dan Wina. Dalam bidang militer, Ahmed III berusaha menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi. Pada 1711, pasukan Ottoman memperoleh kemenangan melawan Rusia di Prut, memulihkan sebagian prestise yang hilang. Pada 1715, perang dengan Venesia menyebabkan penaklukan kembali Peloponnes, diikuti oleh bentrokan baru dengan Austria. 3 tahun kemudian, pada 1718, perjanjian Passarowitz menetapkan perbatasan baru. Turki kehilangan Serbia dan sebagian Bosnia, tetapi mengamankan perdamaian dengan Eropa selama lebih dari 1 dekade. Stabilitas itu memungkinkan ibu kota untuk bertransformasi. Antara 1718 dan 1730, Istanbul mengalami periode penyempurnaan sosial. Tempat percetakan, bengkel keramik, dan pabrik sutra berlipat ganda. Kehidupan istana menjadi lebih mewah, sementara para wazir agung memusatkan kekuasaan dan kekayaan. Pemerintahan menjadi sistem keseimbangan antara faksi-faksi harem, wazir, dan militer. Dalam iklim kemakmuran itu, pada 1720, Yirmisekis Mehmet Çelebi ditunjuk sebagai duta besar untuk Perancis dan menyusun laporan terperinci tentang kehidupan di Versailles yang membangkitkan minat besar di kalangan elit Ottoman. Namun, antusiasme terhadap budaya Barat menimbulkan oposisi. Para ulama dan Janisari melihat reformasi sebagai ancaman terhadap tradisi Islam. Pada 1730 pecah pemberontakan yang dipimpin oleh Patrona Halil, seorang mantan pedagang keturunan Albania. Para pemberontak menyerbu ibu kota, menghancurkan taman-taman istana dan mengeksekusi Wazir Agung Damat Ibrahim Pasha. Ahmed III dipaksa turun takhta demi Mahmud pertama. Mahmud pertama mewarisi kekaisaran yang diguncang oleh pemberontakan, tetapi ia berhasil memulihkan ketertiban. Ia mendorong pembangunan kembali armada dan menata kembali artileri. Pada 1736, Rusia dan Austria menyerang perbatasan Ottoman secara bersamaan yang menyebabkan perang baru. Kampanye itu sulit, tetapi perjanjian Beograd pada 1739 mengembalikan sebagian Serbia kepada Ottoman dan menjamin gencatan senjata yang berkepanjangan. Selama periode ini, sosok Wazir Agung kembali mendominasi politik. Para gubernur provinsi mengambil alih fungsi militer dan fiskal, mengelola seluruh wilayah seolah-olah itu adalah wilayah pribadi, tetapi di bawah otoritas nominal sultan. Desentralisasi dikonsolidasikan, para ayan yang kuat atau tokoh lokal mengendalikan tentara pribadi dan memungut pajak. Sebagai imbalannya, mereka mengirim sebagian ke kas kekaisaran dan menjaga stabilitas regional. Sementara itu, perdagangan dengan Eropa meluas. Barang-barang Ottoman, terutama tekstil, kopi, dan rempah-rempah, beredar melalui pelabuhan Mediterania dan Laut Hitam. Kekuatan-kekuatan Eropa meningkatkan pengaruh mereka melalui perjanjian yang memberikan mereka hak istimewa fiskal dan hukum. Di kota-kota seperti Smyrna atau Aleppo, pedagang Perancis dan Inggris mendirikan konsulat dan faktori, kantor dagang. Ekonomi semakin terintegrasi ke dalam sirkuit perdagangan dunia. Dalam bidang agama, para ulama mempertahankan prestis mereka, tetapi peran politik mereka berkurang. Keputusan paling penting berasal dari divan dan para wazir. Administrasi menjadi lebih birokratis dan bergantung pada juru tulis dan akuntan.
Tentara meskipun banyak menjadi mahal dan tidak efisien. Upaya untuk mereformasinya menemui perlawanan dari Janisari yang mempertahankan hak istimewa warisan. Menjelang pertengahan abad 18, keseimbangan internal dipertahankan melalui Pakta Diam-Diam. Provinsi-provinsi menikmati otonomi yang luas, faksi-faksi Istanbul membagi kekuasaan, dan kekaisaran bertahan lebih karena inersia daripada inisiatif. Kemegahan militer abad-abad sebelumnya telah hilang, digantikan oleh sistem administrasi yang pragmatis. Pada 1740, di bawah pemerintahan Mahmud pertama, perjanjian baru ditandatangani dengan Prancis yang memperluas hak istimewa komersial dan mengonfirmasi ketergantungan ekonomi pada Eropa. Hubungan diplomatik diintensifkan, tetapi juga mengungkapkan keterlambatan teknis dan militer dibandingkan dengan kekuatan Barat. Setelah kematian Mahmud pertama pada 1754, penggantinya Osman III mewarisi negara yang stabil secara penampilan, tetapi rapuh dalam strukturnya. Reformasi telah menghentikan keruntuhan tanpa menyelesaikan masalah mendasar. Kekaisaran tidak lagi berekspansi. Ia berusaha mempertahankan posisinya di antara kerajaan-kerajaan Eropa melalui negosiasi dan penyesuaian. Antara 1650 dan 1750, Kekaisaran Ottoman beralih dari krisis ke tahap adaptasi. Reformasi administrasi, kampanye pembangunan kembali, dan keterbukaan diplomatik berfungsi untuk menjaga persatuan. Namun hilangnya wilayah di Eropa dan meningkatnya pengaruh asing menunjukkan bahwa keseimbangan yang dicapai bersifat sementara. Apa yang dulunya merupakan mesin penaklukan bertransformasi menjadi negara yang belajar untuk bertahan hidup di dunia yang berubah dengan cepat. Provinsi-provinsi yang dominan dan fajar perubahan politik. Pada paruh kedua abad 18, Kekaisaran Ottoman tetap merupakan struktur yang luas, tetapi kontrol efektifnya telah bergeser ke provinsi-provinsi. Dari Istana Topkapi, para sultan mempertahankan penampilan otoritas, meskipun kekuasaan sejati berada di tangan para wazir agung dan tokoh regional. Mahmud pertama, Osman ketiga, dan Mustafa ketiga silih berganti naik takhta selama tahun-tahun itu, berusaha menyeimbangkan stabilitas internal dengan tekanan dari kekuatan-kekuatan Eropa yang mendapatkan pengaruh di Balkan dan Mediterania. Sistem ayan para kepala provinsi dikonsolidasikan sebagai dasar administrasi lokal. Mereka adalah keluarga kuat yang memungut pajak, memelihara milisi, dan menjamin ketertiban sebagai imbalan atas otonomi. Di Anatolia, Suriah, dan Balkan, banyak gubernur bertindak sebagai pangeran regional, hanya mengirim sebagian kecil pendapatan ke kas kekaisaran. Pada pertengahan abad 18, jaringan kekuasaan yang terdesentralisasi ini menopang fungsi sehari-hari kekaisaran, tetapi pada saat yang sama membatasi kapasitas pusat untuk memaksakan reformasi. Selama masa pemerintahan Mustafa ketiga, antara tahun 1757 dan 1774, kebutuhan untuk memodernisasi tentara dirasakan. Kampanye baru-baru ini telah menunjukkan bahwa artileri dan taktik Eropa mengungguli Ottoman. Sultan mencoba menata kembali pelatihan militer dan menyewa penasihat asing, tetapi perlawanan internal mencegah perubahan yang langgeng. Pada tahun-tahun itu, para wazir berkonsentrasi untuk menjaga administrasi keuangan dan mengendalikan korupsi yang memengaruhi pengadilan provinsi dan gudang senjata negara sendiri. Sementara itu, kekuatan Eropa meningkatkan tekanan mereka. Rusia, di bawah pemerintahan Catherine II, mencari akses ke Laut Hitam dan ekspansi ke Balkan. Pada 1768, perang baru meletus antara dua kekaisaran tersebut. Pasukan Rusia maju melalui Ukraina dan mengalahkan tentara Ottoman dalam serangkaian pertempuran yang menentukan. Pada 1770, armada Rusia menghancurkan skuadron Ottoman di Cheshme, menunjukkan inferioritas angkatan laut kekaisaran. Konflik berakhir dengan perjanjian Küçük Kaynarca pada 1774. Klausulnya sangat keras. Rusia memperoleh hak untuk melindungi orang Kristen Ortodoks, kekaisaran, dan akses komersial ke Laut Hitam. Crimea, hingga saat itu wilayah Ottoman, dinyatakan merdeka, meskipun segera jatuh di bawah dominasi Rusia. Perjanjian ini menandai titik balik dalam kebijakan luar negeri Ottoman
menunjukkan bahwa ia tidak lagi dapat menghadapi kekuatan Eropa dengan sukses. Abdul Hamid pertama, yang naik takhta setelah perang, mewarisi kekaisaran dalam krisis. Prioritasnya adalah memulihkan administrasi keuangan dan mengamankan perbatasan. Untuk memperkuat tentara, ia mencoba menata kembali korps artileri dan mendirikan pabrik bubuk mesiu dan senjata di Istanbul. Ia juga memperkenalkan sensus militer dan meninjau kembali catatan tanah, tetapi perlawanan dari Janissary dan gubernur provinsi menghentikan setiap upaya sentralisasi. Pada akhir abad 18, kekalahan yang berkelanjutan dan hilangnya wilayah telah melemahkan prestis sultan. Pada 1789, Selim III naik takhta dengan gagasan untuk memulihkan otoritas kekaisaran. Dididik di istana dan sadar akan situasi, ia mendorong program reformasi ambisius yang dikenal sebagai Nizam-ı Cedid, tatanan baru. Tujuannya adalah memodernisasi tentara dan aparatur negara mengikuti model Eropa, terutama Perancis. Selim menciptakan unit infanteri baru yang dilatih oleh instruktur asing, mendirikan akademi militer, dan memerintahkan pembangunan barak yang dilengkapi dengan artileri modern. Ia juga mereformasi sistem pajak untuk mendanai proyek-proyek ini, mendirikan dana terpisah yang disebut Irade Cedid. Kedutaan permanen di London, Paris, dan Wina mulai mengirim laporan tentang inovasi teknis dan politik. Namun, oposisi segera muncul. Janissary, yang merasa hak istimewa mereka terancam, bersatu dengan sektor konservatif, administrasi, dan ulama. Selama tahun-tahun pertama, reformasi berjalan dengan susah payah. Pada 1791, Perjanjian Sistova mengakhiri perang dengan Austria, tetapi tak lama kemudian Rusia melanjutkan permusuhan. Selim mencoba memperkuat armada dan meningkatkan pertahanan Danube, meskipun sumber daya tidak mencukupi. Provinsi-provinsi terus bertindak secara otonom dan Ayan mempertahankan pasukan mereka sendiri. Salah satunya, Tepehdelenli Ali Pasha dari Yanina, memerintah Albania dan sebagian Yunani sebagai negara yang praktis independen, mempertahankan kesetiaan nominal kepada Sultan. Krisis memburuk di Mesir. Pada 1798, pasukan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte menyerbu negara itu, mengalahkan Mamluk dan menduduki Kairo. Kemajuan Eropa di wilayah Ottoman membuat Istanbul khawatir. Rusia dan Britania Raya menawarkan bantuan untuk mengusir Perancis dan pada 1801 ditandatangani perjanjian yang mengembalikan Mesir kepada kekaisaran. Namun, penarikan Perancis meninggalkan kekosongan kekuasaan yang akan diisi oleh Mehmet Ali, seorang perwira Albania yang pernah bertugas di tentara Ottoman. Mehmet Ali memanfaatkan perpecahan internal untuk naik. Pada 1805, ia diakui oleh Sultan sebagai gubernur Mesir, tetapi dalam praktiknya ia bertindak independen. Ia mereformasi tentara mengikuti model Eropa, memperkenalkan wajib militer, dan mengatur pabrik persenjataan. Administrasinya menata kembali pajak dan menasionalisasi lahan pertanian untuk mendanai modernisasi. Seiring waktu, Mesir menjadi contoh paling jelas tentang bagaimana sebuah provinsi dapat bertransformasi menjadi kekuatan otonom di dalam kekaisaran. Sementara Mehmet Ali mengonsolidasikan otoritasnya, di Istanbul situasi politik memburuk. Pada 1807, pemberontakan Janissary meletus melawan reformasi Selim III. Sultan digulingkan dan kemudian dibunuh. Sepupunya Mustafa keempat menduduki takhta, tetapi masa pemerintahannya singkat. Sekelompok perwira modernis yang dipimpin oleh Mustafa Bayraktar, gubernur Rumelia, campur tangan di ibu kota dan memulihkan Mahmud II sebagai sultan baru. Mahmud II mewarisi negara yang terpecah dan tentara yang tidak disiplin. Prioritasnya adalah merebut kembali kendali atas angkatan bersenjata. Pada 1820 ia mulai merencanakan penghapusan Korps Janissary yang ia anggap sebagai penghalang sentralisasi. Ia menata kembali kementerian, mendirikan catatan sipil, dan membatasi pengaruh ulama dalam urusan administrasi. Tujuannya adalah membangun kembali negara di atas fondasi modern, tetapi sumber daya dan dukungan politik langka. Selama waktu ini, kekaisaran juga menghadapi pemberontakan di Balkan. Di Serbia, pemberontakan petani bersenjata melawan penyalahgunaan Janissary berubah menjadi gerakan nasional. Antara 1804 dan 1813,
Di bawah kepemimpinan Karađorđe, Serbia memperoleh otonomi parsial sebelum ditumpas. Di Yunani, konspirasi rahasia yang dikenal sebagai Filiki Eteria sedang mempersiapkan pemberontakan yang akan meletus tak lama kemudian. Hilangnya kendali di provinsi-provinsi disertai oleh intervensi asing. Rusia dan Austria mendukung gerakan Kristen Balkan, sementara Prancis dan Britania Raya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Mediterania Timur. Perjanjian komersial dengan kekuatan-kekuatan Eropa berlipat ganda, menjamin keuntungan bea cukai dan mengurangi kedaulatan ekonomi Ottoman. Di Mesir, Mehmet Ali terus bertindak sebagai penguasa independen. Pada 1811 ia melenyapkan Mamluk dalam pembantaian yang direncanakan di benteng Kairo, mengonsolidasikan kekuasaan absolutnya. Tentara-tentaranya berpartisipasi dalam kampanye di Arabia, di mana mereka mengalahkan gerakan Wahabi dan merebut kembali kota-kota suci. Dengan kontrol militer dan ekonominya, Mesir menjadi pusat reformis yang menyaingi otoritas Sultan. Mahmud II mengamati keseimbangan baru ini dengan prihatin. Ia mencoba meniru beberapa reformasi Mesir, tetapi menemukan oposisi di Istanbul. Meskipun demikian, ia berhasil memperkenalkan seragam Eropa, menciptakan sekolah teknik militer baru, dan memodernisasi armada. Namun, pemberontakan Yunani pada 1821 dan perang yang mengikutinya menyoroti keterbatasan sistem tersebut. Mehmet Ali mengirim pasukan Mesir untuk mendukung Sultan, tetapi intervensinya meningkatkan bobot politiknya. Masa Tanzimat. Pada dekade-dekade awal abad 19, Kekaisaran Ottoman menghadapi transformasi mendalam. Kekalahan militer, hilangnya wilayah, dan tekanan dari kekuatan Eropa telah memperjelas bahwa sistem lama tidak dapat dipertahankan. Mahmud II, yang berada di takhta sejak 1808, mengambil tugas untuk menata kembali negara. Masa pemerintahannya bertepatan dengan kemajuan nasionalisme di Balkan dan tantangan yang diwakili oleh otonomi Mesir yang semakin meningkat di bawah Mehmet Ali. Mahmud II memulai pemerintahannya dengan mencoba memulihkan otoritas kekaisaran. Pada 1826, ia memerintahkan untuk melenyapkan Janissary yang kekuasaannya telah memblokir reformasi selama berabad-abad. Dengan dukungan dari ulama resmi dan tentara baru, Sultan memerintahkan untuk mengepung barak mereka dan membombardir barak di Istanbul. Episode itu, yang dikenal sebagai peristiwa menguntungkan, auspicious acontecimiento, membubarkan Korps Janissary dan membuka jalan bagi penciptaan tentara modern yang dibentuk menurut model Eropa. Fakta ini menandai dimulainya proses modernisasi yang bertujuan untuk memperkuat administrasi dan mendefinisikan kembali hubungan antara pusat dan provinsi. Selama tahun-tahun berikutnya, Mahmud II menata kembali kementerian, mendirikan Dewan Negara, dan mempromosikan pembentukan sekolah teknik dan militer. Ia memperkenalkan seragam gaya barat dan menghapus penggunaan sorban di kalangan pejabat, menggantinya dengan fez sebagai simbol persatuan. Pada 1831, ia memerintahkan sensus umum dan menciptakan sistem provinsi yang dikelola oleh gubernur yang ditunjuk dari Istanbul. Namun, perlawanan daerah sangat kuat. Di Mesir, Mehmet Ali memanfaatkan kelemahan pusat untuk berekspansi. Pasukannya menduduki Suriah dan mengancam akan maju menuju Anatolia. Pada 1839, tentara kekaisaran dikalahkan di Nizip dan tak lama kemudian armada Ottoman menyerah kepada Mesir. Krisis memaksa kekuatan Eropa untuk campur tangan. Pada 1840, perjanjian internasional memaksa Mehmet Ali untuk mundur meskipun ia mempertahankan pemerintahan Mesir secara turun-temurun. Keterlibatan Inggris, Austria, Prusia, dan Rusia dalam penyelesaian itu menunjukkan bahwa kelangsungan hidup kekaisaran sudah bergantung pada keseimbangan diplomatik Eropa. Pada tahun yang sama, Mahmud II meninggal, menyerahkan takhta kepada putranya Abdul Mejid pertama. Pada bulan-bulan pertama pemerintahannya, Sultan muda itu memproklamasikan dekret yang menjadi simbol era baru. Hat-ı Şerif Gülhane yang dikenal sebagai Tanzimat. Dibacakan di Taman Istana oleh Menteri Luar Negeri Mustafa Reshid Pasha, janji itu menjamin keamanan pribadi, kesetaraan di hadapan hukum, dan administrasi yang adil bagi semua subjek tanpa membedakan agama. Ia juga menjamin properti pribadi dan pemungutan pajak secara teratur.
Tanzimat bertujuan untuk mereformasi kekaisaran dari fondasinya. Mulai 1839 didorong undang-undang, sekolah, dan kementerian baru. Para pejabat harus dilatih di sekolah administrasi yang baru didirikan, di mana mereka belajar bahasa Prancis dan akuntansi. Kode sipil dan pidana disusun berdasarkan model Eropa. Peradilan di organisasi menjadi pengadilan campuran untuk Muslim dan non-Muslim. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan negara yang terpusat, yang mampu berintegrasi ke dalam sistem internasional. Selama tahun-tahun berikutnya, Rashid Pasha, Ali Pasha, dan Fuad Pasha menjadi arsitek utama reformasi. Kebijakan mereka didasarkan pada modernisasi tanpa melanggar tradisi Islam. Tentara di organisasi kembali dengan instruktur asing, jaringan telegraf diperluas, dan infrastruktur pelabuhan serta jalan ditingkatkan. Ibu kota bertransformasi, jalan-jalan dibuka, kementerian dibangun, dan percetakan resmi diperkenalkan. Di tingkat internasional, kekaisaran mempertahankan posisi yang ambigu. Pada 1853 pecah Perang Crimea antara Rusia dan aliansi yang dibentuk oleh Kekaisaran Ottoman, Perancis, dan Britania Raya. Sekutu berusaha menghentikan ekspansi Rusia di Laut Hitam. Pasukan Ottoman berpartisipasi dalam kampanye Sevastopol dan menerima dukungan teknis dan keuangan dari Eropa. Kemenangan yang dimeteraikan pada 1856 memberikan jeda singkat kepada Ottoman. Pada tahun yang sama, Abdul Majid memproklamasikan Hati Humayun, sebuah dekret baru yang memperluas jaminan Tanzimat. Ia menetapkan kesetaraan hak yang lengkap antara Muslim dan non-Muslim, mengizinkan masuknya orang Kristen ke dalam administrasi, dan merencanakan pembangunan sekolah dan rumah sakit di semua provinsi. Namun, reformasi menimbulkan ketegangan. Di dalam negeri, para ulama dan pemimpin agama melihatnya sebagai ancaman terhadap hukum Islam. Di Balkan, populasi Kristen menuntut otonomi lebih lanjut. Perang Crimea juga meninggalkan hutang besar. Untuk mendanai modernisasi, negara mengambil pinjaman dari bank-bank Eropa. Ketergantungan finansial menjadi masalah kronis. Seiring berjalannya dekade 1860, pendapatan fiskal tidak cukup untuk menutupi bunga hutang yang membatasi kemampuan pemerintah untuk melanjutkan reformasi. Pada 1861, Abdul Majid meninggal dan digantikan oleh saudaranya Abdul Aziz. Masa pemerintahannya mempertahankan orientasi reformis meskipun antusiasme awal mulai memudar. Angkatan laut dimodernisasi, kereta api diperluas, dan bank-bank negara didirikan. Tentara menerima seragam baru dan akademi militer didirikan di ibu kota. Pada 1867, Sultan melakukan perjalanan ke Eropa, mengunjungi Paris, London, dan Wina yang pertama dilakukan oleh seorang penguasa Ottoman ke barat. Sentralisasi administrasi terus berlanjut. Dewan-dewan provinsi dibentuk, terdiri dari tokoh-tokoh lokal yang harus bekerja sama dengan para gubernur. Namun, dalam praktiknya badan-badan ini memperkuat pengaruh elit regional. Di Lebanon, Bosnia, dan Bulgaria, reformasi tidak mencegah konflik antar komunitas. Kekuatan asing memanfaatkan perselisihan ini untuk memperluas intervensi mereka dengan dalih melindungi minoritas agama. Di Balkan, gerakan-gerakan nasional menguat. Pada 1860, pemberontakan Druze di Lebanon dan pembantaian orang Kristen di Damaskus menunjukkan kerapuhan kendali kekaisaran. Sublime Porte, pemerintah Ottoman, menanggapi dengan reformasi tambahan yang dikenal sebagai Peraturan Organik, Reglamento Organico, yang memberikan otonomi administratif kepada beberapa wilayah. Pada 1864, diumumkan Undang-Undang Provinsi baru yang menata kembali administrasi teritorial di vilayat, mengesahkan model pemerintahan yang lebih rasional dan hierarkis. Seiring pertumbuhan birokrasi, jarak antara pemerintah dan populasi juga bertambah. Pajak meningkat dan para petani melihat sedikit manfaat nyata. Di pedalaman Anatolia, jalur perdagangan berubah dan banyak desa menjadi terpinggirkan. Reformasi yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan antara daerah perkotaan yang dimodernisasi dan pedesaan tradisional. Pada dekade 1870, kekaisaran hidup dalam suasana ketegangan. Krisis ekonomi, hutang, dan ketidakstabilan politik menyebabkan hilangnya kepercayaan.
kekuatan Eropa terutama Rusia dan Britania Raya bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Pada 1875 pecah pemberontakan di Bosnia dan Herzegovina diikuti oleh pemberontakan di Bulgaria. Penindasan Ottoman menyebabkan kemarahan internasional dan menjadi dalih untuk intervensi asing. Di ibu kota, kelompok baru intelektual dan pejabat yang dikenal sebagai Jenizaros Muda, Jovenes Ottomanos, mulai menuntut konstitusi. Terinspirasi oleh ide-ide Eropa, mereka memperjuangkan pembentukan parlemen dan pembatasan kekuasaan absolut sultan. Di antara mereka yang menonjol adalah Namuk Kemal dan Zia Pasha, yang mempromosikan pers reformis dan mengkritik otoritarianisme. Kematian Abdulaziz pada 1876 dalam keadaan yang membingungkan, mempercepat krisis. Setelah pemerintahan singkat Murad kelima, takhta beralih ke Abdul Hamid kedua. Pada tahun yang sama, Wazir Agung Midhat Pasha mendorong proklamasi Konstitusi Ottoman pertama, Kanun-i Esasi. Dokumen itu menetapkan parlemen bikameral, hak-hak sipil, dan struktur hukum modern. Itu adalah puncak dari gerakan reformis yang dimulai 4 dekade sebelumnya. Namun, perang dengan Rusia pada 1877 mengganggu eksperimen konstitusional tersebut. Tentara Ottoman yang melemah menderita kekalahan yang menyebabkan hilangnya sebagian besar Balkan. Abdul Hamid II menangguhkan konstitusi dan membubarkan parlemen, memulihkan kekuasaan absolut sultan. Reformasi Tanzimat tetap tidak lengkap, terperangkap antara tekanan eksternal dan perlawanan internal. Meskipun kegagalannya sebagian, periode Tanzimat mengubah struktur kekaisaran. Ia memperkenalkan gagasan kewarganegaraan, memprofesionalkan administrasi, dan mendekatkan negara Ottoman ke model Eropa. Tetapi itu juga menghasilkan krisis identitas. Para elit berusaha memodernisasi tanpa melepaskan tradisi Islam, sementara masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang didominasi oleh kekuatan asing. Pada 1876, kekaisaran berada di persimpangan jalan. Modernisasi telah mengubah institusinya, tetapi tidak menyelesaikan kelemahannya. Ketegangan nasional, hutang luar negeri, dan campur tangan Eropa terus merusak stabilitasnya. Apa yang dimulai sebagai upaya pembaruan akhirnya mengungkapkan kesulitan untuk mendamaikan warisan Ottoman dengan tuntutan abad modern. Berakhirnya kekaisaran dari Perang Balkan hingga lahirnya Turki. Pada akhir abad 19, Kekaisaran Ottoman adalah negara yang lemah, yang mencoba mempertahankan persatuannya di tengah tekanan eksternal dan ketegangan internal. Abdul Hamid II, yang naik takhta pada 1876, memulai pemerintahannya dengan proklamasi Konstitusi Ottoman pertama, Kanun-i Esasi, yang disusun oleh Midhat Pasha. Namun, hanya 1 tahun kemudian, ia menangguhkan piagam tersebut dan membubarkan parlemen. Sultan berargumen bahwa perang dengan Rusia menuntut kekuasaan terpusat dan sejak saat itu ia memerintah dengan otoritas pribadi, mengendalikan para menteri dan persnya melalui jaringan luas sensor dan spionase. Konflik dengan Rusia yang dimulai pada 1877 merupakan bencana bagi kekaisaran. Pasukan Tsar maju hingga ke gerbang Istanbul dan hanya intervensi diplomatik kekuatan Eropa yang mencegah jatuhnya ibu kota. Perjanjian San Stefano yang kemudian direvisi dalam Kongres Berlin pada 1878 mengurangi kehadiran Ottoman di Balkan. Serbia, Montenegro, dan Rumania diakui sebagai negara merdeka, sementara Bulgaria memperoleh otonomi di bawah perlindungan Rusia. Bosnia dan Herzegovina diduduki oleh Austria-Hongaria. Dengan demikian, kekaisaran kehilangan sebagian besar wilayah Eropanya, sebuah pukulan yang melemahkan ekonomi dan prestisnya. Menghadapi situasi ini, Abdul Hamid II mengadopsi kebijakan sentralisasi dan konservatisme. Ia memulihkan otoritas khalifah sebagai simbol persatuan Muslim dan berusaha memperkuat loyalitas provinsi-provinsi Arab dengan menarik identitas Islam. Pada saat yang sama, ia mempromosikan pembangunan rel kereta Hijaz yang menghubungkan Damaskus dengan Madinah dan memperluas jaringan telegraf. Di ibu kota didirikan sekolah, rumah sakit, dan kementerian. Administrasi dimodernisasi, tetapi di bawah pengawasan terus-menerus. Minoritas Kristen dan intelektual liberal dianiaya
jika mereka mempertanyakan rezim. Selama 2 dekade berikutnya, kekaisaran bertahan sebagian besar berkat persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa. Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Jerman bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan masing-masing mencoba memanfaatkan kelemahan Ottoman. Pada 1881, tidak mampu membayar hutangnya, negara menerima pembentukan administrasi hutang publik Ottoman, Administración de la Deuda Pública Ottomana, yang dikendalikan oleh kreditur asing yang memungut pajak dan mengelola pendapatan seperti tembakau. Kedaulatan ekonomi dengan demikian terbatas. Ketidakpuasan tumbuh di antara perwira muda dan pejabat yang dilatih di sekolah-sekolah modern. Pada 1889, sekelompok mahasiswa kedokteran mendirikan organisasi rahasia Young Turks, Jóvenes Turcos, di Istanbul, yang menuntut pemulihan konstitusi dan diakhirinya absolutisme. Seiring waktu, gerakan itu meluas ke pengasingan, terutama di Paris, di mana tokoh-tokoh seperti Ahmed Reza dan Pangeran Sabahaddin mengorganisir Komite Persatuan dan Kemajuan, Comité de Unión y Progreso, CUP. Program mereka menggabungkan nasionalisme Turki dengan ide-ide modernisasi dan sentralisasi. Oposisi menguat di dalam tentara. Pada 1908, para perwira Angkatan Darat Ketiga yang ditempatkan di Makedonia memberontak dan memaksa Sultan untuk memulihkan konstitusi yang ditangguhkan 3 dekade sebelumnya. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Revolusi Young Turks, mengakhiri rezim otokratis. Pemilihan diadakan di Istanbul dan parlemen bertemu kembali. Namun, harapan kebebasan segera pupus. Pada 1909, pemberontakan konservatif di ibu kota mencoba memulihkan kekuasaan absolut. Pasukan komite berbaris menuju Istanbul, memadamkan pemberontakan dan menggulingkan Abdul Hamid II. Sebagai gantinya, Mehmed kelima diproklamasikan seorang raja tanpa kekuasaan nyata. CUP mengambil kendali pemerintahan, didominasi oleh perwira muda dan birokrat yang ingin memperkuat negara dan menahan tekanan asing. Para pemimpin baru segera menghadapi tantangan serius. Antara 1911 dan 1912, Italia menyerang Libya dan menduduki Tripoli serta Dodekanis, menunjukkan kerapuhan kekaisaran. Tak lama kemudian, negara-negara Balkan, Bulgaria, Serbia, Yunani, dan Montenegro membentuk aliansi dan menyatakan perang terhadap Ottoman. Dalam beberapa minggu, tentara kekaisaran dikalahkan. Kekalahan berturut-turut di Kumanovo, Luleburgas, dan Edirne memaksa untuk menerima gencatan senjata. Albania menyatakan kemerdekaannya dan hampir seluruh Makedonia jatuh ke tangan sekutu Balkan. Pada 1913, CUP mengonsolidasikan kekuasaannya setelah kudeta. Triumvirat yang dibentuk oleh Enver Pasha, Talaat Pasha, dan Cemal Pasha mengambil kendali pemerintahan dan tentara. Ketiganya mendorong kebijakan nasionalisme Turki dan modernisasi yang dipercepat. Reformasi administrasi dipromosikan, pendidikan diorganisasi kembali, dan upaya dilakukan untuk merevitalisasi ekonomi melalui investasi pada rel kereta api dan pabrik. Namun, kebencian atas kekalahan memicu suasana militerisme dan ketidakpercayaan terhadap minoritas. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada 1914, kekaisaran bersekutu dengan Jerman dan Austria-Hongaria. Enver Pasha, Menteri Perang, yakin dapat merebut kembali wilayah yang hilang dan menahan tekanan Rusia. Pada November tahun itu, pasukan Ottoman membombardir pelabuhan Rusia di Laut Hitam yang menyebabkan masuknya secara resmi ke dalam konflik. Perang meluas ke beberapa front, Kaukasus, Mesopotamia, Palestina, dan Dardanelles. Di front timur, pasukan Ottoman menderita kekalahan besar di Sarıkamış selama musim dingin 1914 sampai 1915, di mana puluhan ribu tentara tewas karena kedinginan. Secara paralel, pemerintah mendeportasi populasi Armenia dari Anatolia Timur, menuduh mereka bekerja sama dengan musuh. Mars paksa menuju Gurun Suriah menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Pada 1915, kekuatan sekutu mencoba memaksa melewati Dardanelles untuk mencapai Istanbul. Pasukan Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal berhasil melawan di Gallipoli, mengubah kemenangan itu menjadi simbol nasional. Namun, di front lain situasinya semakin memburuk.
Pada 1916, Inggris menduduki Baghdad dan mendorong pemberontakan Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussain dari Mekkah dengan dukungan dari Thomas Edward Lawrence. Gerakan Arab menyebar melalui Suriah dan Palestina, semakin melemahkan kendali Ottoman. Meskipun beberapa kemajuan awal, aliansi dengan Jerman berakhir dengan kekalahan. Pada 1918, tentara Ottoman kelelahan dan populasi sipil menderita kelaparan dan epidemi. Pada Oktober tahun itu, pemerintah menandatangani gencatan senjata Mudros yang mengakhiri perang dan memungkinkan pendudukan strategis oleh sekutu, termasuk Istanbul. Poco después, los líderes del triunvirato huyeron al extranjero. Setelah perang berakhir, periode yang menentukan bagi nasib Ottoman dimulai. Sejak 1919, kekuatan sekutu melakukan pembagian kekaisaran. Perjanjian Sèvres yang ditandatangani pada 1920 memformalkan fragmentasi Anatolia menjadi zona-zona di bawah kendali asing. Yunani mengambil Smyrna, Prancis mengambil alih Cilicia, dan Britania Raya mengamankan Mesopotamia dan Palestina, sementara di timur diakui negara Armenia yang berumur pendek. Pemaksaan-pemaksaan itu memicu reaksi nasionalis yang akan mengubah masa depan Turki. Pada Mei 1919, Mustafa Kemal, seorang jenderal yang dihormati karena perannya di Gallipoli, dikirim ke Samsun dengan tugas mengawasi demobilisasi. Alih-alih mematuhi perintah, ia mengorganisasi gerakan perlawanan. Dalam kongres-kongres di Erzurum dan Sivas, para delegasi provinsi memproklamasikan pertahanan kedaulatan dan integritas teritorial. Di Ankara dibentuk pemerintahan baru, terpisah dari Sultan. Perjuangan kemerdekaan berlangsung antara 1919 dan 1922. Pasukan nasionalis menghadapi Yunani di Anatolia Barat, mengalahkan mereka di Sakarya dan Dumlupunar. Mereka juga melawan tekanan dari Prancis di selatan dan Armenia di timur. Gerakan itu berhasil menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda di bawah satu bendera yang sama, pertahanan wilayah Anatolia dari pendudukan asing. Pada November 1922, Parlemen Ankara menghapuskan kesultanan. Mehmed ke-6 meninggalkan Istanbul dengan kapal Inggris, mengakhiri lebih dari 6 abad monarki Ottoman. Tahun berikutnya, Perjanjian Lausanne mengakui perbatasan Republik Turki yang baru. Mustafa Kemal yang menjadi pemimpin nasional terpilih sebagai presiden. Berakhirnya, kekaisaran menandai hilangnya negara Islam klasik besar terakhir. Wilayahnya, yang pernah membentang dari Hongaria hingga Yaman, berkurang menjadi Anatolia dan sebagian kecil Thrace. Provinsi-provinsi Arab berubah menjadi mandat yang dikelola oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Di dalam negeri, rezim baru melakukan transformasi radikal, menghapuskan kekhalifahan, mengadopsi alfabet Latin, dan memproklamasikan sekularitas negara. Antara 1876 dan 1923, dunia Ottoman runtuh. Perang, hilangnya wilayah, dan tekanan asing menghancurkan struktur yang telah menopang kekaisaran selama berabad-abad. Apa yang muncul dari reruntuhannya adalah negara nasional modern yang memutuskan hubungan dengan masa lalu kekaisaran, tetapi mempertahankan memori kebesarannya. Begitulah berakhirnya siklus panjang yang dimulai oleh Osman pada 1299 dengan jatuhnya sebuah kekaisaran yang telah mendominasi 3 benua dan yang setelah lebih dari 600 tahun menyerahkan tempatnya kepada Turki yang baru.